maka kita bisa ada pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Gembala yang telah mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan pada hari ini, sekalipun Gembala dalam pelayanan di luar wilayah ini, luar desa ini, tapi masih satu wilayah, yaitu di bere-bere kecil. Dalam perjalanan mereka ditolong Tuhan sehingga kembali pun di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari tidak berlambatan waktu, kita akan buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Petrus pertama ayat 13, 14, 15, 16 hingga sampai 17. Dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita menghargai firman Tuhan. Semua kita bangkit berdiri dan kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lembaga Alkitab memberi topik kekudusan dan kasih persaudaraan. Dalam nama Yesus, 3, 2, 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 17. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Katakan amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama di dalam 1 Petrus ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-17. DP sisa nanti Bapak Ibu baca di rumah. Firman Tuhan yang perlu saya dan saudara garis bawahi, yaitu di ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang artinya Bapak Ibu, kekudusan hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu, saya yang membawa firman Allah bukan karena saya sudah kudus, tapi yang kudus itu adalah Yesus. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu mengingatkan kita sebagai tubuh Kristus di akhir zaman ini. Bahkan saya simpulkan, bukan akhir zaman lagi, tetapi kita ada di penghujung zaman. Katakan amin. Kalau kita ada di penghujung zaman, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah hidup saling berdampingan. Amin. Maksud saya Bapak Ibu, baku-baku baik. Sama-sama katakan, baku-baku baik. Kurang. 3, 2, 1. Baku-baku baik. Hati-hati, tidak mau baku-baku baik. Jangan tidak ada masalah bikin cari masalah. Bapak Ibu,
Saya pun sebagai pemberita firman, Bapak Ibu, kadangkala saudara, seperti kesaksian yang tadi disentil, itu semua tidak kebetulan. Saya pun pernah mengutarakan ketika saya bawa firman, setiap kita yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kalau kita hidup dalam hadirat, dalam kekudusan daripada Allah, biar sepatah kata saja kita menyembah, belum balik-balik itu pujian, penyembahan belum sempat kita angkat tangan saja. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, mata air itu mengalir. Artinya mata air mata. Haleluya. Orang yang punya air mata berarti orang itu hidup, bukan karena dia cengeng. Benar kata Bapak Pendeta tadi. Bukan saya lebay, saya pinjam kata-kata itu supaya diperhatikan orang. Saya pun tersentuh waktu dia berdoa di keluarga Bapak Buni De Bibi. Setelah selesai kami kerja perkebunan, dalam doa saja kalau kita belum sampai selesai doa, terasa bahwa anugerah roh itu masuk. Sebab betapa sempurnanya tatkala roh Allah itu menyatu dengan roh manusia, maka sempurnalah kita dapat mengetahui. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya, di waktu engkau duduk seperti ini pun Tuhan tahu. Di waktu engkau keluar pun Tuhan tahu. Bapak Ibu, saya kalau bawa firman saya kadang-kadang waktu saya gembala dari malam menuju besok rayanya. Bapak Ibu, walaupun Pak Gembala orang yang masih muda, orang yang mungkin bilang usia sudah di atas 60, kalau dia seorang pemimpin bagaikan seperti daun. Kalau tongkat kepemimpinan sudah turun, orang itu anak buah siap. Haleluya. Jadi jemaat itu siap. Sama-sama katakan siap. Haleluya. Bilang kiri kanan siap. Jadi ibu-ibu kalau dituju khotbah aja. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi ayat ini artinya yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang sedang hidup sebagai perantau dan mengalami tekanan iman. Dalam konteks kitab 1 Petrus ini, orang-orang yang percaya untuk dipanggil hidup berbeda di tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi orang ini hidup di tengah dunia ini bukan semua mengenal Allah. Ada tukang mapopo, dia tuh alias masongko. Haleluya. Ada yang maswangi, ya toh, yang penting jangan sampai apun dilarang. Oh haleluya. Tapi tanpa sadar, mimbar yang hidup adalah keseharian kita. Kalau orang sudah mengerang, itu juga soneki. Haleluya. Haleluya. Orang tua mana kalau tidak gerang pada anak kepala batu? Anak kami setelah dikasih berkat, kita lihat hari ini dia alias batu agi es krim karena DP mami ini pintar pakai es krim bagi biar malam kita kasih peringatan kakak hadiah. Sekalipun orang tua pendeta, kalau engkau tidak dengar, engkau yang rugi. Doa subuh kasih bangun coba menggigit sudah mau bila Tuhan, kalau anak lain mau ditolong, anakku pasti ditolong Tuhan. Bawa dia ke gereja, dipuji Tuhan, dia datang menggigit. Saya pun tadi sebagai orang tua takut karena panas mulai naik. No anak ini kalau dia menangis dia panas, dia cengeng sekali, dia cengeng kepada mami pas saya. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara kekudusan yang Tuhan mau adalah kita sebagai tubuh Kristus yang seperti saya tadi
asal telinga kita jangan dengar kiri kanan. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, yang adalah pandang Yesus. Haleluya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara ketulusan kadang-kala Bapak Ibu itu tidak lepas dari pribadi saya dan saudara. Jadi masing-masing mengambil kesimpulan. Saya kalau habis marah anak saya masuk kamar. Karena istri saya ingat, jangan terlalu keras. Saya pun duduk begini. Tuhan, kenapa di firman harus pakai otak? Iya toh. Kadang-kala kau sering, coba ingat tuh firman. Karena pukul sana. Akhirnya saya coba ambil teori seperti waktu saya kuliah. Ada seorang dosen, master teologi, bahkan pun sekarang sudah doktor. Orang ini memberikan satu statement yang sangat sederhana. Kalau anakmu nanti, haleluya. Kalau anakmu nanti keras kepala, tara dengar-dengar, tidak dengar-dengar, haleluya. Apa tindakanmu ketika engkau jadi orang tua? Apa tindakanmu ketika engkau jadi seorang ayah? Apa tindakanmu ketika engkau menjadi seorang ibu? Apakah engkau harus injak dia? Apakah engkau harus pukul dia? Apakah engkau harus marahi dia? Pasti semua secara daging itu pun terlepas. Tapi kalimat yang sederhana dari dosen ini, saya ingat. Di waktu dia tidak mendengarkan, engkau masuk kamar dan engkau duduk. Di waktu engkau perintah, dia tidak mengikuti, engkau jangan marah, kasih dia. Satu kali kelak, dia akan pasti menuruti. Saya coba Bapak Ibu, anak kami orang langsungnya nama inti, bukan dia tidak peduli sama dia. Saya coba, tapi betul secara daging memang rasa-rasa tidak mampu. Tapi kalau anak juga sampai semua, ya kalau ya hati seorang ayah bagaimana? Bapak Ibu, kalimat yang sederhana ini, waktu saya coba bertahan, tak peduli dia boleh apa, tak peduli apa. Di waktu saya sujud, entah dia lihat atau tidak saya tidak tahu. Tiba-tiba waktu saya tunjuk dia berdoa, sebelum kami kalau tidur kami baca firman, kami menyembah, memuji, baca firman. Karena kami juga lagi kudus ini dengan jemaat seperti setiap Jumat puasa dan Sabtu besok. Kami mau khusus sekarang ini, sementara sampai ke Wahyu mau ulang balik lagi kejadian. Bapak Ibu, waktu saya dengar anak ini berdoa, Tuhan, sebelum papi, mami, Aura, Israel, kami tidur Tuhan, ampuni Aura. Bapak Ibu, seorang ayah mendengarkan itu, kira-kira mau menetes air mata atau terada. Aura banyak salah, kepala batu, bayangkan bahasa sederhana, bahasa hari-hari sampaikan dalam doa. Aura kepala batu tidak dengar-dengar papi dan mami. Selalu melawan. Tuhan saya bilang Tuhan gue cuma amin, amin. Cuma sayangnya Aura pakai terbatasan. 1 jam dengan 1 jam kemudian hilang. Itu dia kalah. Jadi kalau ada anak yang tak dengar-dengar, hati-hati. Di luar Israel, di luar anak yang belum bisa bicara, itu surga. Tapi yang orang-orang yang sudah bisa bicara, anak-anak yang masih Spanyol, yang mungkin baru 2 tahun, dengar kemarin itu A sampai Z, itu ayat hafalan. Apa ayat hafalan ajari? Itu tukang maki-maki. Saya lihat anak-anak dunia, anak-anak yang masih jadi hidup berbicara seperti ini, hidup dalam tidak kekudusan. Puji Tuhan kalau jemaat Eklesia, jemaat yang menyala, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Katakan amin.
Coba buka satu ayat, karena kita menghadapi nanti bagaimana saatnya penderitaan Kristus pada bulan April, saat nanti waktunya tiba, terjadi 2000 tahun yang lampau, bagaimana penderitaan Kristus. Lukas 23 ayat 28. Bisa? Tidak bisa? Boleh satu orang baca? Lukas 23 ayat 28 tentang penyalipan penderitaan Kristus. Lukas 23 ayat 28, begini kata firman Tuhan. Beginilah kata firman Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri melainkan tangisilah dirimu sendiri. dan anak-anak. Katakan amin. Kenapa ayat ini saya singgung di dalam tentang kekudusan tubuh Kristus? Perhatikan kita mengawasi diri di waktu orang meninggal atau orang mati. Orang yang mungkin orang kasihi, sahabat, orang tua, atau mungkin nenek dan kakek, Bapak Ibu, ketika kita ditinggalkan, pada waktu peti itu ditutup kepada jenazah tersebut, tidak mungkin sebagai orang yang sebagai manusia yang punya hidup, yang benar punya akal sehat, pada waktu diangkat peti mayat, pasti kita mulai tetesan air mata. Ya tuh, kasihan siapa? Orang yang pergi, sio kah, sio nenek, sio baba, iya dong. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kita tidak bahwa tidak mengoreksi diri kita. Tangisilah diri kita, jangan tangisi kepada orang yang pergi. Itu bahaya. Sampai kalau Desember, silakan bersikumur, no problem. Tapi jangan habis bersikumur kok duduk di kepala. Nenek, kalau ada nenek Desember begini tuh berani. So bicara apa setan? Ya setuju, katakan amin. Sebab kalau kita alasannya dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, orang mati itu so tidak tahu apa-apa. Mari kita buktikan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Tiga, dua, satu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Stop. Siapa takut mati? Tentu pasti ada rasa takut. Kalau tidak mau mati jangan hidup. Kalau tidak mau hidup jangan mati. Saya teringat khotbah teman saya. Saya lihat kubur ini. Kok orang ini tukang pembabuket. DP pasangan memang sudah tahu sudah. Jadi kalau setiap kita datang ke Lelile, ini orang ini punya tanah luar biasa, banyak sekali. Waktu terima 1,5 miliar, papanya sebagian, dia sebagian. Dia pergi ke dari apa? Ke Lubuk Banggai. Hidup di sana, pokoknya kumpul kebo. Selesai uang habis, bahasa hari-hari bilang apa? Habis uang abang melayang. Pulang
Ya mungkin sudah mungkin jam 9 belum bangun pagi kamar, masih di kamar. Tiap hari seperti itu. Bapak Ibu, ketika waktu dia ampal suruh mati, ketua MDS suruh perintah saya bangun berdoa, buktikan kuasa Tuhan. Waktu itu saya belum lihat masuk utang. Tuhan masih pakai itu tentang kuasa kesembuhan ini. Bapak Ibu, maaf bicara. Ternyata orang Kosolome kasihan. Hidup kalau nyana ada istri sama dengan itu. Bapak Gembala bilang waktu dia bawa satu hamba Tuhan pergi melayani tarik, pergi bere-bere dalam perjalanan di mobil. Ini gembala lagi bawa mobil. Ini gembala sebelah tidak baca cerita sendiri. Kalau dia bilang kasihan orang yang tara istri berjalan baca cerita sendiri. Bapak Ibu sama dengan hal kasih almarhum ini. Waktu kami pergi, maaf bicara, kotorannya sudah di sini. Bapak Ibu, kotoran sebagai bantuan tidak mungkin kotor gigi. Ini suruh melayani. Bayangkan atas mer di sini semua. Pokoknya yang orang cium itu Bapak Ibu enak sekali. Apalagi berwarna emas. Memang kalau jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu jangan pernah usik hamba Tuhan. Orang tidak tahu kalau orang itu lagi tersudut bagi kamar minta ampun pertama. Amin. Kadang-kadang enak sekali benar kita menonton. Ngomong gini, ngomong gitu, bicara begini, bicara begitu. Bukankah kita mencatat dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah ini adalah bagaikan kemudi tubuh Kristus kita yang kita berjalan tiap hari, bagaikan kapal yang lagi berjalan seperti menyeberang samudra Pasifik, samudra India Selatan. Jadi kalau kemudi itu Bapak Ibu kapal yang sebesar kemudi itu kecil di bawah, tapi dia mampu mengendalikan badan kapal yang besar. Demikian kita kan beda-beda tuh badan. Maaf bicara Bapak kita. Tuh ada badan gemuk, tuh ada badan langsing, masing-masing. Ini yang bawa kemudi. Haleluya. Siapa yang suka mengembangkan Amsal 14 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, dikuasai oleh kemudi dalam lidah kita. Kalau kita salah mengelola lidah, maka kapal itu pasti tenggelam. Kau kalau yang terdatang ibadah, berarti kemudinya di mana? Cek, sudah cabul tuh. Bilang kiri kanan, kemudi tetap ada. Karena kita berkata, jangkar itu bagaikan saru yang kuat. Jadi jangkar kita adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebenarnya kalau Bapak Ibu, pribadi saya itu sebenarnya tidak bisa berkorban di sini. Saya itu sudah mati sebenarnya di Timur Tengah, antara perbatasan Iran, Abu Nair dan Ras Al Khaimah sampai menuju arah utara lagi. Itu Bapak Ibu, itu sampai ke Sharjah, Asman, Hamria, Britsol. Itu Bapak Ibu, gelombang itu 7 meter. Jangkar saya bilang lepas, bila perlu digergaji pakai gerinda, putuskan. Masa gelombang lagi tinggi begitu kok pakai jangkar? Biarkan dia bebas. Nanti jurumudi yang tukang. Bapak Ibu di waktu gelombang orang batalia, mama, papa. Tapi orang yang percaya, darah Yesus. Tapi kalau di luar Yesus, haleluya. Apa dia? Allah Akbar. Iya benar, Allah Akbar. Karena Allah kita Allah yang besar. Amin. Itu kan bahasa Arab. Kita juga bilang Allah Akbar, Allah yang besar. Haleluya. Yesus luar biasa. Jadi tetap orang yang mati tahu bahwa apa-apa. Sekali lagi,
tidak tertambah berapa bapak-bapak. Dengan kematian bapak kemarin pas waktu tanggal gitu orang seberapa kali. Istri saya bilang setiap naik pala dia jabat tegor balebat. Kalau bilang berbahaya. Orang papi kalau naik pala mau jabat tegor. Dia bilang orang kalau tidak tahu firman di siang ini. So dia tahu apa-apa orang mati. Haleluya. Maka ini kata Tuhan dalam Lukas 23:8. Kalau kita lihat topiknya bahwa penyaliban Kristus artinya penderitaan Kristus itu mengalir buat saya dan saudara. Hidup dalam kekristenan harus ada dalam penderitaan. Bukan enak-enak. Bersyukur kalau dalam pelayanan pribadimu engkau disindir, berarti engkau sementara diuji. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tidak diuji, bagaimana Anda disempurnakan? Bagaimana kita disempurnakan? Bagaimana rumah tangga kita dipulihkan? Haleluya. Siap kita dimurnikan. Yang setuju katakan amin. Karena dalam 1 Korintus 3:11 masing-masing kita akan diuji. Coba satu orang baca. Baik seperti kayu gampang terbakar. Kalau emas makin bakar makin menyala, makin lebih indah. 1 Korintus 3:11. Semakin imanmu semakin naik, semakin engkau jangan menggonggong batu. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau sudah heboh di FB membahas kan, kurang ajar kan? Iya dong. Haleluya, betul tidak? Apalagi kalau sudah menyoki, lebih baik engkau diam. Engkau diam bukan karena engkau bodoh, berarti engkau menang karena engkau dewasa. Berikan sorak-sorak begitu Pak. Suami setia, istri tersedia, suami bikin kemudinya istri. Amin. Amin. Masih ada kemudi? Haleluya. Mari berikan saudara-saudara bagi Tuhan. Yesus luar biasa.
Tidak semua orang itu percaya. Haleluya. Makanya banyak orang cuma sampai di kekristenan. Saya saudara serasa lucu lihat. Ada satu video orang Manado. Waktu papa dan mamanya, makanya saya posting. Bapak Ibu, saya lihat ibu gembala saudara lain. Saya posting, Bapak Ibu. Anaknya dulu di belakang, mamanya di samping kiri, si kiri, bapaknya bawa mobil. Pada waktu sebelum berangkat, mamanya yang bawa mobil kan. Pokoknya mamanya dan papanya di muka. Waktu mobil sebelum berangkat, kok dia bilang, papa, berdoa dulu. Itu orang Kristen, ada mereka orang Kristen. Oh, papa orang Kristen. Kok kenapa papa tidak jaga-jaga ibadah? Oh, haleluya. Puji Tuhan, di sini ibadah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Poin yang pertama tentang bagaimana dengan ayat 16 ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah perintah, bukan pilihan. Sekali lagi, kekudusan itu adalah perintah, bukan pilihan. Kenapa? Sebab ayat ini bukan syarat. Sama-sama katakan bukan syarat. Haleluya. Tetapi perintah Allah. Kenapa disebut perintah? Karena firman-Nya Tuhan kita layak untuk melakukan perintahnya. Jangan membunuh, tapi gerak orang. Ngananya anda tusuk orang, tapi ngana emosi. Pasti ini sakit. Karena pasti orang sudah membunuh. Bilang kiri kanan jangan bapak pasti. Baku baik. Baku saya. Ibrani 12 ayat 14. Apa yang kesimpulan dari baku saya? Ibrani 12 ayat 14. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Coba-coba Jo membenarkan diri. Coba-coba Jo, orang lain itu tidak betul, kita yang betul. Kita yang kudus, orang itu kudus. Haleluya. Haleluya. Tetapi lewat kalimat firman Allah menasihati saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang dalam kekudusan, berusaha. Kata Allah adalah kata perintah juga. Berarti kita diperintahkan untuk hidup damai. Bilang kiri kanan, damai. Jadi kalau mulut saya tidak bilang damai, kamu di semata. Tapi saya percaya selagi masih bilang damai, kamu di tetap ada. Haleluya. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Oh, Bapak Ibu, ini berbicara tentang berusaha. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, contoh seperti waktu saya kerja kelapa, ada beberapa bapak tidak hadir. Kau sebagai hamba Tuhan usah hati. Jangan. Harus jadi contoh. Yang setuju katakan amin. Tapi saya juga pun lagi uji Tuhan. Kalau sudah datang berani menos tidak batogor, berarti bahaya ini. Puji Tuhan, Bapak Depuni, Badeka. Ya kita yang Badeka cuma bilang, ya maaf kita tidak rubah. Berarti apa? Kemudian tidak patah. Ada damai. Amin. Ketiga, Badeka Bapak Teke Forno. Aduh, kita ada proyek. Semua itu tadi berarti kamu di terang mata. Ada ungkapan rasa kepedulian walaupun tidak datang karena sibuk. Jangan kau tidak sibuk pura-pura sibuk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Siapa masih senang dengar firman Tuhan? Amin. Kalau tidak senang, kita bilang amin. Sampai di sini. Ayat ini
Sulit kamu bilang, tapi selagi kalau air jernih, firman itu masih ada. Saya percaya, damai, damai, damai. Amin. 3, 2, 1, 3 kali. Damai, damai, damai. Oh, kalau begini terus mantap sekali. Standarnya bukan budaya. Jadi kekulusan bukan satu budaya. Tetapi bukan tren zaman sekarang. Ugal-ugalan. Ya toh, semua di sini so tidak ada seperti di kota-kota. Motor ada bagus-bagus bikin balap di jalan. Makanya ada pembalap liar, banyak celaka, banyak mati. Nah, oleh sebab itu, jadi satu hal yang perlu kita sadari, tetapi karakter Allah sendiri itu perlu kita harus ikuti. Yang setuju katakan amin. Karena ayat penuntut dari Imamat 19 ayat 2, firman Tuhan dia bilang apa? Imamat 19 ayat 2 sangat kontras, sangat teruji bersama dengan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 ini. Bicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, jadi berbicara kekudusan itulah Allah sendiri. Sebab dalam Matius 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena berbicara kekudusan Bapak Ibu berarti dipisahkan bagi Allah, bukan berarti kita menjadi aneh tapi nyata. Oh, itu bahaya. Ini orang ini perempuan kah laki-laki? Orang ini laki-laki kah perempuan? Puji Tuhan di Eklesia tidak ada seperti itu. Yang laki-laki tetap berlaga laki-laki, yang perempuan tetap berlaga perempuan. Amin. Jangan laki-laki berjalan kaum setengah. Ya tahu tangan biasa kepala. Dari mana? Ya betul. Dari mana? Ya. Tapi kalau orang punya firman, dari mana kawan? Ya. Jangan dari mana? Apalagi mau pulang pun tidak bawa duit. Tidak di mana? Sampai pintu rusak. Tapi kalau orang punya firman, kasihan anak-anak. Kita waktu pulang balik, Bapak Ibu, karena tidak ada kendaraan, masih berjalan kaki. Bapak Ibu, waktu air bagi itu sampai sini, saya langsung berkata begini, Yesus baik. Kalau kita pulang, kita uji roh, kalau kita pisti, mana di roh ini? Ya, kita uji di mana? Kesana pasti stres sebentar menangis, tidak jadi uji. Berikut kita duduk. Kakak, bikin papi PT. Kaki disebutkan. Biasa, lelah. Kuat, sabar. Haleluya. Jangan kau pulang tidak bawa duit. Shalom. Yang namanya muka sama dengan muka cemberut. Saya percaya ibu sini tidak ada seperti itu. Cuma di Indonesia banyak. Haleluya. Haleluya. Ada doi dan tidak ada doi tetap damai. Sama-sama katakan amin. Bilang ada doi dan tidak doi tetap damai. Haleluya. Dasar yang kedua tentang kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Mengapa kita harus kudus? Menjadi pertanyaan besar. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus, seperti saya tadi katakan. Jadi kekudusan bukan sekedar perilaku luar, tetapi perubahan. Jadi bukan mimik-mimik seperti mimik Judas. Toh? Bagaimana bahasa Gila kita menyasar dan tahu bahasa Gila. Kalau bahasa Soki bilang, kau
Kudus yang mampu. Bapak Ibu, mari coba orang tekun dalam kekudusan. Saya mau ajak, saya walaupun tidak kudus, saya belajar harus lebih apa lagi. Jangan lihat pandang dosamu, pandanglah Yesus, karena Dia yang mentahirkan. Amin. Kalau terus tidak menyembah di rumah, bagaimana mau jadi tahir? Bagaimana mau jadi kudus? Nah, oleh sebab itu minta orang tiap hari, Bapak Ibu, suami istri, minta pentahiran. Tuhan, ampuni dosa perkataan kami, ampuni setiap kalimat kami, ampuni setiap tangan kami yang mungkin salah pencet, ya Tuhan. Haleluya. Saya pernah keset salah. Istri saya cepat waktu sementara penginjilan. Cepat baca tips di atas. Diungkap. Salah lagi. Kenapa? Waktu belum tak saya balik, saya di Pokoji. Ini statis. Tidak sengaja Bapak Ibu. Tapi hati-hati ya. Sementara tidak sengaja mata melotot ke bawah. Itu sengaja. Haleluya. Saya percaya sini tidak mau balas pantun. Ya tuh balas pantun yang jahat. Ya tuh boleh baku pantun di kebun. Cuma saya kasih ingat, hati-hati baku sedu, jangan terlewati. Hilang berapa? Hanya Bapak Ibu, kalau orang baku sedu, kita lebih banyak diam. Kalau orang yang gampang kita mau tegur karena gampang mustir. Tapi gampang kalau tidak mau kasih setir, kasih lurus, kemudi, aduh. Ya Bapak lihat kemarin kan, kemana? Dia kemana? Tahu juga masih muda mau mengajar orang tua, itu bahaya. Haleluya. Mari sini kita ada di Indonesia tetap banyak. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat yang terakhir sebagai penutup kita pada siang hari ini. Yesaya 63 ayat 3. Nanti adik-adik membaca 1 Yohanes 1 ayat 7. Barang-barang yang dimasukkan ke Sion ialah gandum dari Sihon dan panen daerah Nil, hingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Terus Yesaya 6 ayat 4. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Ayat terakhir, mari adik Arman membaca. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Begini kata firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Katakan amin. Terima kasih. Silakan dulu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesimpulan dari firman ini, saya mengajak sebagai hamba Tuhan, mari kita tidak puas dengan kekristenan yang biasa-biasa saja. Bilang kiri kanan, bukan Kristen biasa-biasa saja. 3, 2, 1. Sentuh kiri dan kanan. Dunia tidak membutuhkan orang Kristen yang kompromi dengan dosa. Katakan amin. Dunia membutuhkan orang percaya yang hidup memancarkan terang daripada Kristus. Jadi kalau orang bersenyum karena pura-pura, itulah pancar dari Kristus. Makanya tadi seperti saya kasih contoh, pegang tangan, buang muka. Apa artinya pegang tangan? Apalagi kalau pegang tangan, merasa kalau orang pegang tangan kalau tidak tulus, mungkin rasa dia ada kado, ya tuh. Kasihan. Tapi kalau udah kasih itu warna merah, oh makasih.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kasih tidak berpura-pura. Karena sekalipun banyak dosa, kasih itu yang menutupi. Yang setuju katakan amin. Artinya orang kekurangan jangan cerita ke orang. Mari sama-sama menopang. Seperti tadi kesaksian. Terima kasih dalam mendoakan. Memang jelas karena saya berdoa tiap semua. Saya sebutkan. Baru saya dengar juga Pak Pendeta Benama ada yang nama lebih asli. Saya tidak tahu, cuma tahu Pak Pendeta Novi. Jadi saya anggap Pak Pendeta Novi Dama. Keluarga Dama Nusa, Dama Sulasi. Keluarga Puni Depipi. Keluarga Piga Senen. Keluarga Joroh Senen. Haleluya. Kalau tidak sebut DP marga, kita sebut DP nama. Kalau dia masih yang ada sama di contoh. Jujur saja di dalam roh, ketika saya berdoa untuk adik Paris dengan adik Katri, marga kita lupa karena itu cuma Senin toh. Kita tidak mungkin kita bilang Selasa Senin, iya toh. Saya cuma ingat adik Paris bersama istrinya, Tuhan berkati. Saya begitu kalau tidak tahu dia punya marga, saya sebutkan namanya. Jadi Bapak Ibu, apalagi Oma yang sudah tua, pakai makan minum ya Tuhan, cukupkan dan berkati. Satu hal ku minta, berikan dia kekuatan, biar dia setia beribadah kepada Tuhan.